tema kita pagi hari ini. Apa Bu tema kita pagi ini Bu? Apa sih definisi ikhlas itu? Ikhlas itu ketika sudah nggak ada harapan lagi di hati kita kecuali ngarapnya sama Allah Bu. Berharap disayang sama Allah. Orang ikhlas itu orang yang paling bahagia. Kenapa? Karena dia sudah tidak ada harapan di hatinya kecuali hanya berharap kepada Allah. Selama kita masih banyak berharap kepada selain Allah, kita susah bahagia Bu. Bahkan ada sebuah kalimat yang sering saya kutip, berharap kepada manusia itu patah hati yang disengaja. Langsung ngangguk betul Ustaz. Itu lagi kecewa sepertinya tuh ya. Kalau kata Sayyidina Ali, aku sudah pernah merasakan semua kepahitan hidup, tapi tidak ada yang lebih pahit melebihi pahitnya berharap kepada manusia. Makanya kadang-kadang Bu, kita untuk sampai ke titik kesadaran, itu kita perlu patah dulu memang. Kita perlu pahit dulu. Kalau nggak pernah merasakan pahit, kita nggak tahu tuh. Kita perlu ngerasain dulu. Sampai satu titik kita merasakan pahit, kita merasakan patah, di situ baru kita sadar, kapok ya Rob berharap kepada manusia. Aku hanya berharap kepadamu saja ya Allah. Kadang-kadang mesti patah dulu. Kalau kata Maulana Rumi, you have to keep breaking your heart until it opens. Terkadang kita perlu merasakan hati yang patah supaya dia terbuka. Ibu, kalau hati kita belum patah, kadang-kadang dia nggak terbuka. Mesti patah dulu Bu. Begitu hati kita patah, nanti dari celah-celah patahan hati itu, masuk cahaya hidayah dari Allah. Ikhlas itu apa definisinya? Udah gak ada lagi harapan di hati kita kecuali hanya berharap kepada Allah. Dari kata khalas, yakhlisu, ikhlasan, tuntas, murni, bening, bersih. Gak ada motif lain kecuali hanya berharap kepada Allah. Dan ini latihan seumur hidup Bu. Perjalanan mencari ikhlas itu perjalanan seumur hidup. Ini butuh latihan. Ibu, Bu, kalau yang namanya latihan kira-kira langsung bisa tidak? Jadi ini proses. Nah, kenapa sih ikhlas itu perlu kita upayakan dan kita latih? Karena Bu, kita tuh kan hidup cuma sekali dan sebentar ya Bu ya. Kita pengen kehidupan kita yang cuma sekali dan sebentar ini jadi kehidupan yang baik. Betul? Ibu pengen punya kehidupan yang baik? Kehidupan yang baik itu, coba saya mau nanya sekarang. Apa sih yang paling ibu-ibu inginkan dalam hidup? Coba sebut aja sebut. Yang kepikir sebut. Sehat, bahagia, apalagi? Nggak punya utang, oke, bagus. Apalagi? Rezekinya lancar, berkah. Semua itu kalau boleh saya rangkum, itu intinya apa? Kita pengen punya kehidupan yang baik, gitu kan Bu? Bahasa Qur'annya itu hayatan thayyibah. Itu bahasa Quran kehidupan yang baik. Sekarang pertanyaan saya, seperti apa kehidupan yang baik? Ayo jawab. Gak punya utang, oke, gak apa-apa. Apalagi? Tentram, tenang, sehat, begitu? Sekarang saya perdalam lagi pertanyaannya ya. Apakah kehidupan yang baik itu artinya hidup yang tanpa masalah? Apakah kehidupan yang baik itu artinya kehidupan yang tanpa ujian? Hah? Ujian pasti ada? Nah, sekarang kita buka ayatnya ya. Silakan yang buka, yang bawa Quran atau yang di handphone juga boleh. Biar ada ngajinya nih Bu. Biar ada tilawahnya juga. Siapa yang bisa bantu saya bacakan ya? Ada mic-nya nggak nih teman-teman? Ada ya Bu ya? Yang pertama kita buka Quran surat Al-Anbiya ayat ke-35. Quran surat Al-Anbiya itu surat ke-21 ayat ke-35. Ada yang berkenan? Relawan yang mau bacain ayatnya dan terjemahnya. Boleh yang dekat aja nggak apa-apa. Quran surat Al-Anbiya surat ke-21 ayat ke-35. Ayo buka semuanya ya. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami. Masya Allah. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Terima kasih Bunda. Jadi di sini Allah katakan Bapak Ibu kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa pada akhirnya kita akan pulang. Nah, selama kita nunggu pulang ini, kalimat berikutnya apa kata Allah? Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Jadi Bu, kita itu akan diuji
dengan yang enak maupun yang gak enak. Hidup itu sepenuh-penuhnya ujian. Ya. Jadi kehidupan yang baik itu bukan hidup yang tanpa ujian, karena hidup itu sepenuh-penuhnya ujian. Dan jangan sempitkan makna ujian, Bunda. Sejauh pengalaman saya, kadang-kadang sebagian besar dari kita itu suka menyempitkan makna ujian. Seakan-akan ujian itu hanya sesuatu yang gak enak. Betul gak? Ayo ngaku. Kalau misalkan ibu ngomong sama saya, Ustadz atau coach, doain ya, saya lagi diuji nih. Ujian saya berat, coach. Nah, yang Anda maksud ujian itu yang enak apa yang gak enak? Pasti yang gak enak kan? Kita tuh sering mengartikan ujian itu hanya sesuatu yang gak enak. Padahal yang enak pun ujian, Bu. Coba sekarang saya nanya, Bu, Ibu, sakit ujian bukan? Jawab, sakit, sehat. Banyak utang? Nggak punya utang? Nggak punya uang? Punya uang? Dideketin orang? Dijauhin orang? Dihina? Dipuji? Nggak punya suami? Punya suami? Nggak punya anak? Punya anak? Bapak, Pak, nggak punya istri? Punya istri, Pak. Jadi Bu, hidup ini sepenuh-penuhnya ujian. Tapi yang menarik kata para ulama ya Bu ya, kita perlu sadar, seringkali justru, ini jarang kita sadari, justru ujian yang lebih berat itu ketika yang sesuai dengan hawa nafsu kita. Seringkali ujian yang lebih berat dan banyak bikin kita lupa, yang banyak orang gak lulus, itu justru ujian dalam bentuk kemudahan, yang enak, kelapangan. Kita sering berpikir, oh sakit itu ujian Ustadz. Betul, tapi kita lupa, sehat itu juga ujian yang lebih berat. Betul gak? Buktinya apa? Lah itu pelaku maksiat Bu. Pelaku maksiat itu dalam keadaan sehat apa sakit? Kalau sakit gak bisa maksiat Bu. Jadi kita sering berpikir, wah saat kita dihina, ditinggalin orang, dikecewakan orang, difitnah, itu ujian yang berat Ustadz. Tapi kita lupa, saat kita dipuji, diakui, dikagumi, disukai, dielu-elukan, lagi di atas, demi Allah itu ujian yang lebih berat. Bikin orang lupa. Ya. Makanya saya beberapa waktu yang lalu saya bikin konten di sosmed Bu. Bikin video gitu ya. Konten saya begini, bahwa dalam hidup ini kita akan diuji dengan sabar dan syukur. Ujian kita ya kalau nggak sabar, syukur. Terus banyak tuh yang komennya begini, Ustadz boleh nggak sih kita milih ujian syukur aja? Seakan-akan ujian syukur itu lebih mudah, padahal enggak Bu. Allah bilang dalam Quran, qalilam ma tashkurun. Betapa sedikit hamba-hambaku yang bersyukur. Jadi kita balik lagi ke laptop ya. Hidup ini sepenuh-penuhnya ujian. Kita pengen punya kehidupan yang baik, betul ya? Hayatan thayyibah. Dan kehidupan yang baik itu bukan hidup yang tanpa ujian. Tapi apapun keadaannya, mereka bisa lulus dari ujian itu. Ya, enak, gak enak, dipuji, dicaci, punya utang, gak punya utang, punya suami, gak punya suami, punya anak, gak punya anak, sehat, sakit, bagaimana dalam keadaan itu kita bisa lulus. Gitu Bu. Nah sekarang, apa ukuran lulus ujian itu? Yang itu bisa bikin kita punya kehidupan yang baik atau hayatan thayyibah. Ayat berikutnya, silakan dibuka. Quran surat An-Nahl, surat ke-16, ayat ke-97. Silakan, siapa lagi nih? Relawan yang mau bacakan ayatnya, sekaligus terjemahnya. Barang siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Masya Allah. Terima kasih Bunda. Lihat, Ibu, Bapak, tadi kita sudah sepakat ya, kita pengen punya kehidupan yang baik, betul? Nah, dari ayat ini
Kita dikasih tahu formulanya. Terus gimana coach? Gimana Ustadz supaya punya kehidupan yang baik? Di sini Allah katakan, Man amila saliham min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, barang siapa yang beramal saleh, baik itu laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman. Apa janjinya Allah? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka pasti, kata Allah, akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Jadi Bu, dari ayat ini kita bisa mengambil beberapa keyword. Kehidupan yang baik itu syaratnya 2, iman, amal soleh. Iya kan? Bagaimana dalam setiap keadaan itu bisa kita konversi jadi amal soleh. Dalam keadaan beriman, beramal soleh dengan sepenuh iman. Itu dikatakan kita lulus ujian. Sekarang saya mau nanya, Bu, bisa nggak punya banyak uang bikin kehidupan kita baik? Bisa. Syaratnya jadi amal soleh. Ada iman, ada amal soleh. Bisa nggak populer, terkenal, itu bisa bikin kehidupan kita baik? Bisa. Syaratnya punya utang, bisa nggak Bu bikin kehidupan kita baik? Bisa. Kalau keadaan itu kita konversi jadi iman dan amal soleh. Gimana nih, kita tidak mengutuk keadaan yang sudah terjadi, sudah kita hadapi dengan sepenuh iman dan kita niatkan jadi amal soleh. Ya. Punya suami, bisa Bu bikin kehidupan yang baik? Bisa. Syaratnya apa? Iman dan jadi jalan beramal soleh dengan sepenuh iman. Jadi ayah bunda yang dirahmati Allah, bukan keadaannya. Bukan keadaannya. Kehidupan yang baik itu bukan ditentukan oleh keadaan di luar diri kita. Tapi bagaimana cara kita meresponnya. Bagaimana cara kita menyikapinya. Keadaan yang sama disikapi dengan sikap yang berbeda, itu nanti efeknya bisa beda. Makanya kata Nabi SAW, kalau bagi orang beriman itu semua urusan baik. Ajaban li amril mu'min inna amrohu kullahu khair. Betapa menakjubkan urusan orang-orang yang beriman. Kenapa? Semuanya baik. In asobathu syarra'u syakara fakanat khairul lahu wa in asobathu dharra'u sabara fakanat khairul lahu. Enak atau enggak enak, sesuai harapan, enggak sesuai harapan, kalau kita sikapi dengan iman, maka ujungnya jadi kebaikan. Makanya bagi orang-orang beriman itu bukan keadaannya Bu. Yang perlu betul-betul kita sadari itu sikap kita, respon kita. Keadaannya nggak bahaya, yang bahaya itu bagaimana cara kita menyikapinya. Gitu kan? Pokoknya kalau sesuatu itu sudah terjadi, itu pasti ada hikmahnya dan pasti baik pada akhirnya.